Halo Pak Imam dan teman-teman, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Audi, Gensi, dan Noisla. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang The Foundation of Marketing Analytics yang merupakan lanjutan dari pertemuan minggu kemarin. Next, please. Pada presentasi kali ini akan ada 3 topik yang kami bahas, yaitu Analytics and Data Viz Tools, kemudian Digital Marketing Maturity, dan akan ditutup dengan Journal Discussion. Yang pertama, kita akan membahas tentang Analytics dan Data Viz Tools. Ada beberapa key categories dalam digital analytical tools. Yang pertama ada social listening, yang kedua ada content analysis, yang ketiga search trend, yang keempat website analytics, dan yang kelima adalah A/B testing. Pertama, untuk social listening, jadi social listening ini adalah tools yang bisa menghubungkan various social media networks to extract consumer data, di mana tools ini itu provide direct access kepada konten yang di-create oleh consumers dan allow marketers untuk mempelajari atau mencari tahu tentang interest, actions, seperti likes, favorites, dan juga thoughts yang ada di consumer words. Ada beberapa tools yang dapat kita lakukan untuk melakukan social listening. Yang pertama ada Brandwatch, Seesomers, dan juga Hootsuite, di mana ketiga tools ini itu mampu untuk connect to multiple platforms at the same time. Yang kedua ada Twittereach, di mana kalau Twittereach ini secara platform itu tuh dia lebih fokus ke Twitter, di mana dia bisa menganalisa Twitter hashtag, user accounts, dan juga any other activities yang ada di dalam Twitter. Yang ketiga toolsnya adalah social mention, di mana social mention ini tuh bisa collect publicly available information about a brand. Jadi misalkan kita mau mencari tahu informasi tentang sebuah brand, kita bisa nih input brand tersebut di websitenya social mention, dan nanti mereka tuh bisa generate information yang dimana mereka collect itu dari across social media posts, website blogs, news, videos, articles, and other contents. Dan si tools ini tuh particularly valuable tools ketika kita mau conducting SOV atau share of voice analysis. Next, please. Key kategori yang kedua yaitu content analysis, di mana content analysis ini tools yang dapat membantu analis untuk collect data in meaningful ways dengan mempelajari digital text, foto, audio, dan juga visual format of communication. Tools can reveal otherwise unrecognizable patterns in data, di mana ada term relevance, yaitu the relative number of times a term is used in the body of text data. Dan yang kedua adalah consumer sentiment, di mana kita tuh bisa tahu sentimen konsumen terhadap sebuah company atau sebuah brand, apakah positif, neutral, atau negatif. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan content analysis ini. Yang pertama adalah R-Quanteda, di mana tools ini tuh provide quantitative text analysis dengan menganalisa keywords, representing text visually, dan applying sentiment analysis frameworks. Tools yang kedua yaitu adalah Linguistic Inquiry and Word Count atau LIWC, di mana tools ini tuh mampu untuk interpret text to reveal thoughts, attitudes, feelings, personality, dan juga motivations dari si author-nya. Tools yang ketiga adalah BuzzSumo, di mana tools ini tuh bisa provide insight into the type of content that resonate with specific audience group. Jadi lebih spesifik kepada group of target audience, dan BuzzSumo ini can be a valuable tools ketika kita mau targeting content dan juga competitive analysis. Next, yang ketiga, key kategorinya adalah search trends gitu ya, di mana kita tuh sekarang kalau misalkan mau mencari tahu terhadap sebuah trends yang lagi happening, itu is very easy for us to find the trends, especially on Google Trends gitu ya, di mana Google Trends ini tuh mampu untuk provide free access to index search volume dari ekosistemnya Google, dari Google.com, Google Image, Google Shopping, dan juga YouTube. Gitu. Nah, dengan menggunakan Google Trends, analis itu bisa collect data about topic dan juga search term interest over time
at various geographic level gitu. Jadi bisa worldwide sampai ke specific city, dan datanya itu, raw datanya bisa di-download, dan juga kita bisa gunakan untuk further analysis. Jadi kalau misalkan tadi kita ada social mention untuk ngukur SOV atau melakukan SOV analysis, si search trend ini atau Google Trends in particular, it's valuable tool ketika kita mau conduct SOS analysis. Nah, ada beberapa tools lain selain Google Trends untuk melakukan search trends ini. Yang pertama ada searchvolume.io dan juga The New York Times, di mana kita tuh bisa search trends, simple keyword research through online interface. Dan yang kedua ada moz.com, di mana lewat moz.com ini kita bisa analyze search volume, report metrics, dan juga suggest actions. Next, please. Selanjutnya yang keempat adalah website analytics. Jadi website analytics tools ini tuh provide information terhadap website kita gitu. Let's say sebuah brand mempunyai website, kita tuh mau tahu nih berapa banyak sih orang yang visit website kita dalam sehari atau dalam sejam gitu ya, berapa banyak, terus mereka biasa di dalam website kita tuh ngapain aja, time spend-nya berapa lama, terus habis itu bounce rate-nya seberapa besar gitu. Dengan website analytics ini kita tuh bisa melakukan clickstream analysis, di mana kita tuh bisa track how visitor interact with the site and can reveal which content visitor believe is most valuable gitu. Kayak misalkan di website kita ada beberapa section gitu ya, ada home, ada product page, ada description page. Misalkan kita bisa lihat nih si visitors kita tuh time spend-nya lebih banyak di landing page yang mana gitu. Nah, ada 3 metrics utama ketika kita melakukan website analytics, yaitu yang pertama pastinya visit gitu. Kita mau lihat seberapa banyak orang yang visit website kita. Yang kedua adalah unique page views gitu ya, or specific page people views. Jadi berapa banyak nih specific person yang visit ke website kita. Dan yang ketiga adalah bounce rate, atau the percentage of people who left the site from the first page they visited over valuable insights. Nah, ada contohnya beberapa tools yang large dan juga powerful tapi paid gitu ya untuk melakukan website analytics ini, yaitu melalui Adobe Analytics dan juga Google Analytics 360. Next, please. Key categories yang kelima yaitu A/B testing, atau biasanya dikenal juga sebagai campaign rate optimization atau CRO. Jadi kenapa sih kita melakukan A/B testing gitu ya? Jadi A/B testing ini tuh dia mampu untuk mengukur seberapa efektif sebuah ads atau website design and other forms of digital content dengan memproduksi 2 versi of the item being tested. Jadi misalkan kita ada iklan A dan ada iklan B, ada iklan 1, ada iklan 2, dan kita mau lihat nih dari kedua iklan ini mana sih iklan yang lebih efektif untuk target audience kita gitu, atau target audience kita tuh lebih engage atau lebih react terhadap aset iklan kita yang mana gitu. Makanya diperlukannya sebuah A/B testing gitu, dimana di kalimat terakhir kita bisa baca bahwa A/B testing helps the analyst to determine which version is more effective for specific consumer segment. Nah, untuk melakukan A/B testing ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, yaitu pertama ada Google Optimize, kemudian ada Optimizely.com, kemudian ada Visual Website Optimizer atau VWO.com, dan juga Evergage. Next, please. Nah, selanjutnya kita akan membahas evaluation criteria. There are 2 evaluation criteria, yaitu data flexibility dan juga ease of use. Next, please. Nah, data flexibility ini kemudian ada 3 jenis kita bisa bilang. Yang pertama ada enterprise platform, di mana tools ini tuh they are big and powerful solutions gitu ya, that handle lots and lots of data and are packed with capabilities. Jadi memang dia tuh bisa generate tons of data, dan kita tuh bisa generate banyak insight, kita bisa generate data yang very valuable untuk marketing strategies kita gitu. Nah, yang kedua adalah point solution, which typically center on one primary capability, tapi mereka juga bisa go very deep. Nah, yang ketiga yaitu analysis gadgets, di mana dia offernya lebih single, well-defined capability and sit on the low data flexibility side of the scale. Next, please.
Nah, yang pertama kita akan membahas dari enterprise platforms, di mana tools-tools ini atau platform-platform ini secara data flexibility mereka itu high. Nah, tools-nya yaitu ada Comscore, Adobe, IBM, dan juga Google gitu. Kelebihan mereka ini adalah they offer premium tools that feature in-depth analysis and visualization capabilities gitu ya. Jadi yang seperti tadi saya mention bahwa mereka itu bisa generate data tuh banyak dan kompleks gitu. Jadi banyak insight yang bisa kita dapetin melalui si platform-platform ini gitu. Tapi kelemahannya adalah dia large price tags gitu. Especially mungkin kayak platform seperti Comscore gitu ya, karena harganya cukup mahal, mungkin hanya those big company nih yang willing to spend buat kerjasama sama si Comscore ini gitu. Nah, dengan si enterprise platform ini seperti Comscore, Adobe, IBM, dan Google, analis itu will have access to a significant amount of information. As advertiser, they can invest in enterprise platforms, typically operate large, complex business model, the ability to handle inputs from a variety of data source. Nah, selain 4 platform ada di sebelah kiri, itu tuh ada 2 platform lain, yaitu R dan Python, di mana dua platform ini tuh offer a broad set of capabilities, placing them high on the data flexibility scale. Jadi secara data flexibility scale mereka juga high, tapi untuk menggunakan dua tools ini tuh juga cukup susah dan cukup kompleks ya dibandingkan dengan Comscore, Adobe, IBM, dan Google. Next, please. Nah, selanjutnya adalah point solution. Nah, point solution ini secara data flexibility, dia tuh skill-nya itu medium. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, yaitu iPerception, SurveyMonkey, 4C, dan Google Surveys. Kalau kita lihat dari tools-nya, ini tuh mereka lebih kepada online survey tools gitu ya. Jadi memang this point solution is offered inside the voice of the consumer data. Karena basically through surveys, kita tuh bisa dapat consumer insight. Yang jawab adalah real consumers dan jawab based on pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Terus para tools ini tuh kelebihannya ada kita tuh bisa mendesain survei kita gitu ya, collect response from consumer as they browse on the internet, and analyze results through visualization modules gitu. Kita bisa desain nih pertanyaan yang mau kita ajuin ke konsumen tuh apa aja sih, atau pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang mau kita tanyain ke konsumen based on data yang kita perluin gitu. Nah, online survey tools can provide consumer insight that help drive important business decisions. Nah, si point solutions ini kelebihannya yang pastinya lebih affordable dibandingkan dengan yang enterprise platforms, tapi less robust gitu. Nah, kapan sih kita tuh pakai point solution atau medium data flexibility aja tuh it's enough gitu ya. Itu adalah jika analis itu yang mau sebuah challenge atau objektif yang mau di-crack itu tuh cuma single objective gitu. Makanya point solution can be a variable option if the objective or challenge yang mungkin banyak gitu, nggak cuma satu gitu, maka mungkin point solution itu bukan platform yang tepat. Next, please. Nah, yang ketiga adalah analysis gadget, di mana secara data flexibility, dia tuh skill-nya itu low. Karena dia low, makanya dia extremely lightweight gitu ya. Itu yang menjadi kelebihannya si analysis gadget ini. Dan amount of data yang dia bisa handle itu pales in comparison to that absorbed by point solution and enterprise platforms. Kekurangannya apa? Some tools itu require untuk register and sign in with email subscription. Mungkin kayak platform-platform lain tuh juga nggak perlu gitu ya untuk melakukan hal ini. Sama karena biasanya mungkin si platform ini biasanya gratis atau murah banget gitu ya. Jadi kayak harus ada in return nih kita ngasih apa ke mereka. Kayak misalkan voluntary contributions to help defer associated hosting or technology licensing costs while others are free. Nah, tapi yang menariknya adalah the analysis gadget market is an exciting, undulating collection of quick-to-market tools born from the minds of experimenting analysts and coders and community-based open source solution. Gitu. Salah satu contoh platform buat analysis gadget ini adalah Wordle. Jadi kalau melalui Wordle ini tuh kita bisa menganalisa text-based data gitu ya, dan kalau misalnya kita butuh word cloud itu juga bisa di Wordle, dan dia tuh easy to generate,
Dan word clouds-nya ini tuh beautiful ya, that lift inside from opaque blocks of words quickly and effectively. Next please. Selanjutnya kita masuk evaluation criteria yang kedua, yaitu ease of use. Kita sebagai analis kan pasti mau nih untuk data tools itu tuh bisa data flexibility-nya tuh high, tapi si tools ini tuh juga mudah untuk digunakan gitu ya. Makanya di sini ada 2x2 assessment gitu ya terhadap data analysis and visualization tool market, di mana kita tuh bisa lihat nih tools apa aja sih yang termasuk dalam yang bisa high data flexibility dan easy to learn gitu. Nanti dari masing-masing kuadran ini kita akan bahas satu per satu. Next please. Yang pertama, kita akan bahas upper left quadrant first, di mana upper left quadrant ini adalah tools to collect, atau ibaratnya tools yang harus selalu ada di toolkitnya para analis gitu. Kenapa? Karena dia easy to learn, dan in terms of data flexibility juga medium to low lah, we could say ya gitu. Tapi mereka tuh sebetulnya bisa perform one of job or specific task quickly and effectively gitu. Dan karena tools-tools ini tuh mudah untuk dipelajari gitu ya, jadi akan lebih mudah para analis untuk bisa master ke para tools-tools ini gitu. Mastering tools in this quadrant is often not a challenge gitu ya, karena mereka mudah untuk dipelajari. The broader and more flexible their skills will be gitu. Dengan kita sering latihan terus gitu ya, bisa akan lebih gampang untuk menggunakan tools-tools ini. Next please. Nah, yang kedua, kita akan bahas quadrant upper right quadrant, di mana tools ini secara data flexibility-nya itu high, tapi mereka easy to learn. So this is our go-to tools gitu ya. Kayak kita data flexibility-nya yang bisa kita main-main itu tinggi, tapi si tools-tools ini tuh mudah untuk digunakan, mudah untuk pelajarin ya. Makanya kayak kita tuh mungkin bisa master lebih dari satu tools gitu untuk tools yang ada yang masuk di dalam quadrant ini gitu. Tools yang masuk ke dalam upper right quadrant ini mereka powerful, tapi mereka easy to use. It's a very good deal gitu lah kita bisa bilang. It makes sense for analysts to settle on one or possibly two terhadap dua tools ini and use it as the foundation of data analysis and visualization. These tools analysts choose from this quadrant will do just about everything they need easily and efficiently. Ini kayak kamu butuh apa, mereka bisa kasih ini dengan mudah dan efisien. Next please. Nah, selanjutnya yaitu kuadran yang ketiga atau lower right quadrant, di mana ini tuh your secret power tools. Kenapa? Karena dia itu secara data flexibility-nya high. Terus habis gitu dia toolsnya tuh lebih susah untuk dipelajari gitu. Jadi kalau kalian punya skills di sini tuh jadi kayak secret power-nya kalian untuk bisa menganalisis sesuatu gitu. These tools are tremendously powerful that have deep capabilities and potential. Ya, jadi kelebihannya adalah mereka tuh explosive creation of data give analysis opportunities to collect, analyze and visual data like never before. Tapi kelebihannya karena mereka hard to learn, kita butuh effort lebih, butuh waktu lebih untuk kita tuh bisa memahami para tools ini, dan juga impractical to learn them all. Jadi biasanya orang tuh most of them kapabilitasnya itu di salah satu tools ini karena susah untuk mempelajarinya. Gitu. Next please. Yang terakhir adalah kuadran yang keempat atau lower left quadrant, di mana tools yang masuk ke dalam kuadran ini adalah tools yang harus kita avoid. Kenapa? Karena sudahlah susah untuk dipelajari, data flexibility juga low gitu. Jadi kayak kita udah wasting so much time, tapi data flexibility-nya juga low gitu. Analysts should avoid any tool that hard to use and doesn't have strong capabilities. Analysts should shift tools from the high data flexibility or high to use quadrant to the high data flexibility and easy to use quadrant as their skill progress. Di mana di sini ada important notes gitu ya. Analysts should revisit their evaluation periodically to ensure they're using data analysis and visualization tools efficiently. Next,
Selanjutnya ini ada beberapa award gitu ya terhadap beberapa tools atau platform. Yang pertama itu adalah SQL. SQL stands for Structured Query Language, is a programming language designed for managing data health in relational database. Di mana si SQL ini tuh di-develop oleh Donald D. Chamberlain sama Raymond Boyce pada tahun 1970-an untuk manipulating, storing, and retrieving structured data from IBM's original Relational Database Management System atau RDBMS, atau mungkin yang sekarang kita lebih tahu tuh sistem R. Di mana sistem R ini today is the most popular language the analyst can use to interact with relational database. Next, please. Nah, selanjutnya kita ada a word on R dan juga Python. Jadi untuk R itu kelebihannya adalah data scientist made R for data-oriented project. It features a large number ready-made package and has built-in ways to visualize data. Itu ya kelebihannya. Dan tapi kekurangannya adalah it less efficient untuk general computation. Sedangkan untuk Python itu tuh secara tools, dia tuh memiliki kelebihan bahwa dia tuh allow analysts to integrate data analysis with website and mobile apps more efficient. Dan can be adapted more easily for programming tasks besides analyzing data. Kekurangannya adalah less efficient for statistical computations, featuring less appealing data visualization. Jadi datanya visualisasinya tuh agak lebih boring gitu kali bisa dibilang, and comes with fewer add-on modules and package. Gitu. Next, please. Ini adalah sebuah kata yang paling penting ya untuk para analis gitu, bahwa tools itu tuh bisa beragam, bisa canggih gitu ya, tapi a tool won't solve an advertiser challenge. Dan tools ini tuh akan sangat berguna dan membantu ketika kita menggunakan tools ini tuh properly. Gitu, a tool will do a great job of showing patterns in data that would be undetectable otherwise. Yet it's you, the analyst, who must first look for and then properly interpret those patterns. Jadi tetap role paling pentingnya tuh ada di analisnya gitu. That's why never underestimate your importance and value. Next, selanjutnya tentang digital marketing maturity akan dijelaskan oleh Ginsi. Oke, terima kasih Audi. Oke, untuk di slide ini kita akan membahas tentang digital marketing maturity, di mana kalau secara definisi, digital marketing maturity sendiri adalah quantified measure atau pengukuran yang dapat diukur dari kecanggihan pengiklan atau advertiser mengenai data digital dan penggunaannya. Dan di dalam pelajaran ini pun juga kita akan membahas tentang pandangan Boston Consulting Group atau BCG tentang maturity didasarkan pada penilaian yang kuat di berbagai kemampuan digital. Dan juga kita akan membahas tentang pandangan Bain and Company tentang maturity berfokus pada seberapa cerdas pengiklan atau advertiser dalam pengukuran digitalnya. Dan juga di sini kita akan membahas tentang terlepas dari pendekatan untuk mengukur maturity, advertiser atau pengiklan dianggap lebih mature atau melihat manfaat dalam pertumbuhan penjualan dan efisiensi biaya dalam pelajaran ini. Next kita akan membahas tentang BCG view of digital marketing maturity, di mana di sini menurut BCG atau Boston Consulting Group, jalan yang bisa atau path yang bisa di-driven marketing maturity berbasis data itu terdiri dari 4 phase atau 4 tahap, yaitu nascent, emerging, connected, dan multi-moment. Di mana kalau penelitian BCG sendiri menunjukkan bahwa pada tahun 2018, itu di slide multi-moment, itu menunjukkan bahwa hanya segelintir pengiklan atau advertiser saja, hanya sekitar 2% yang beroperasi pada tingkat yang paling mature,
atau matang dengan terhubung dengan konsumen di berbagai momen di sepanjang journey pembelian melalui konten yang dipersonalisasi. Nah, BCG sendiri kalau secara definisi mungkin kalau misalnya dari level nascent atau level baru muncul itu hanya 7% dan itu merupakan marketing campaign yang executed yang biasanya menggunakan data eksternal dan pembelian langsung dengan tautan ataupun linknya itu yang terbatas ke penjualan atau ke sales. Sementara kalau misalnya emerging itu sebanyak 47%, mereka merupakan secara definisi itu penggunaan dari own data atau existing data, di mana data tersebut dalam mode automatic buying dengan single channel optimization dan testing. Nah, untuk level connected sendiri itu berada di tingkat 49%, di mana data itu terintegrasi dan diaktifkan di seluruh channel atau di seluruh saluran dengan tautan or link yang ditunjukkan ke ROI atau ke proxy penjualan. Nah, untuk level terakhir, untuk multi-moment yang sebanyak 2% itu hanya dynamic execution di berbagai saluran or channel yang dioptimalkan untuk hasil outcome dan transaksi bisnis pelanggan individu. Nah, di materi ini saya menambahkan dari source sumber dari Sears tentang view dia mengenai digital marketing maturity karena kalau di slide sebelumnya tidak terlalu menjelaskan apa sih perbedaan nascent, emerging, connected ataupun multi-moment secara detail, karena kalau misalnya secara pengertian pun nascent dan emerging sendiri mirip, tapi menurut sumber dari SEER, di sini ditambahkan bahwa secara detail, secara spesifik, itu kalau nascent itu tuh berdasarkan pembedanya adalah company centric, sementara kalau misalnya emerging itu berdasarkan channel centric, di level connected sendiri itu berdasarkan tech centric, dan di level multi moment sendiri itu berdasarkan true data driven marketing, di mana untuk nascent sendiri itu dilihat dari company centric yang perusahaannya itu memiliki situs web tapi belum memiliki KPI yang jelas. Sementara untuk emerging sendiri itu untuk channel centric, ini emergingnya itu dilihat dari perusahaan itu menjalankan iklan online, tetapi perlu meningkatkan ROI-nya lagi. Nah, kalau untuk level connected sendiri berdasarkan tech-centric, itu strategi yang perusahaan jalankan berhasil dan sekarang perusahaan ini ingin meningkatkan dan mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Nah, untuk level multi-moment, di mana di sini berdasarkan true data driven marketing, itu berdasarkan strategi yang terintegrasi dari perusahaan didasarkan pada wawasan tingkat lanjut atau advanced insight. Semuanya sudah diatur dan sekarang perusahaan hanya berfokus pada pengoptimalan efisiensi pada perusahaan. Nah, untuk band view of digital marketing maturity, di sini pandangan Bain pada praktik pengukuran digital pengiklan menemukan bahwa organisasi yang menyadari keunggulan setiap measurement dapat melakukan 3 hal lebih baik daripada kompetitornya mereka. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi measurement, activation, dan ways of working, di mana measurement sendiri itu mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang customer mereka dan mengaitkan aktivitas pemasaran dengan hasil bisnis yang didapatkan. Sementara untuk activation, mereka menggunakan otomatisasi terbaru atau terupdated dan machine learning tools untuk menjangkau dan terhubung dengan customer dalam skala besar dan mempersonalisasi pesan mereka. Nah, untuk ways of working sendiri, ini timnya mereka lebih gesit dan berpusat pada customer yang memiliki fleksibilitas budget di seluruh channel untuk memahami, menguji, ataupun mempelajari dan bertindak berdasarkan insight dari pengukuran.
Nah, pengiklan sendiri yang mengendalikan data dan teknologi pemasaran dan periklanan mereka dapat merespon dengan cepat kebutuhan pelanggan atau customer dan mengirim message tersebut yang dipersonalisasi pada saat yang tepat. Jadi menurut penelitian Mbak In, ini adalah janji utama pemasaran digital dan dibuka melalui kematangan pengukuran menurut Mbak In. Nah, untuk pandangan dari Deloitte dan MIT Sloan tentang digital marketing maturity, mereka telah melakukan 4 tahun penelitian di 3 kelompok pengiklan, di mana ini dibagi menjadi early, developing, dan maturity. Nah, Deloitte dan Sloan School of Business dari MIT menyampaikan pandangan mereka tentang digital marketing maturity, di mana perspektif mereka itu didasarkan pada gagasan bahwa beradaptasi dengan lingkungan pasar digital yang semakin meningkat dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan operasi adalah tujuan penting bagi hampir setiap bisnis kontemporer. Di mana melalui analisis mereka, Deloitte dan MIT pun menemukan banyak pengiklan atau advertiser yang mulai membuat perubahan yang diperlukan untuk menyesuaikan organisasi mereka dengan lingkungan digital. Nah, berdasarkan survei global sendiri, yang terhadap lebih dari 4.300 manajer, eksekutif, dan analis, dan juga 17 wawancara yang ada di buku, dengan eksekutif dan top leader juga, penelitian itu menunjukkan lingkungan bisnis digital secara fundamental berbeda dari yang tradisional, di mana pengiklan yang mature secara digital mengenali nih perbedaan apa sih, dan mengembangkan cara mereka belajar dan memimpin untuk beradaptasi dan berhasil di pasar yang berubah dengan cepat. Next, untuk benefit dari digital marketing maturity, di mana ini kita dibagi menjadi 3 point of view, di mana BCG, Bain, dan Deloitte Sword, di mana BCG menemukan bisnis terkemuka yang menambahkan customer, ROI, dan juga advantage, competitive advantage, yang berfokus pada penerapan jalur menuju yang berfokus pada path to full data-driven marketing dan attribution berbasis data penuh, di mana mereka berhasil nih melihat manfaat yang signifikan, mengurangi biaya hingga 30% dan meningkatkan pendapatan mereka hingga 20%. Sementara untuk pandangan dari penelitian Bain, mereka menemukan bahwa 100 pengiklan atau 100 advertiser yang paling mature dalam pengukuran 4 kali lebih mungkin itu melampaui sasaran bisnis dibandingkan dengan 100 advertiser yang paling tidak mature dalam pengukurannya, dalam measurement-nya. Nah, untuk Deloitte Ward sendiri ini mengungkapkan bahwa pengiklan yang mature atau advertiser yang mature itu mungkin lebih bisa mengembangkan kepemimpin mereka yang mereka yang butuhkan untuk masa depan atau untuk for the next feature-nya. Next, tentang jurnal akan dibahas oleh Islah. Thank you. Terima kasih Ginsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang journal discussion yang berjudul Effects of Big Data Analytics and Traditional Marketing Analytics on New Product Success, a New Knowledge Fusion Perspective dari Su et al. Pada tahun 2016. Next please, Ginsi. Jadi yang pertama introduction-nya yaitu ada Traditional Marketing Analytics and Big Data Analytics. Jadi mayoritas pemasaran tradisional itu bergantung pada analitik yang berurusan dengan kumpulan data kecil, contohnya kayak megabyte atau gigabyte atau kilobyte dengan platform analitik dan kapasitas implementasi yang masih terbatas. Dan kumpulan data skala tetap ini itu biasanya tersedia dari komputer manager atau peneliti, di mana analisisnya itu dilakukan secara lokal, terus juga analisisnya nggak mudah ditiru, dan yang mengambil keputusan itu dilakukan oleh entitas pusat. Namun perubahan terbaru dalam teknologi pemasaran dan informasi menampilkan solusi yang besar dan serbaguna untuk aktivitas strategis dan kesuksesan dari produk baru atau dari new product success. Contohnya itu kayak misalkan Netflix itu menggunakan jutaan real-time data dari para penggunanya untuk menentukan sebuah acara baru yang sukses. Dan perubahan ini itu disebut dengan Big Data Analytics.
Jadi big data adalah istilah yang menggambarkan kumpulan data yang sangat besar, seperti terabyte hingga exabyte. Datanya tidak terstruktur dan kompleks, contohnya kayak ilmu politik, sensor, media sosial, atau smartphone apps, hingga data gadget berbasis internet yang memerlukan tingkat lanjut dan teknologi unik untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikannya. Misalnya Facebook itu menampung lebih dari 500 terabyte data setiap hari, termasuk foto yang diunggah, status pengguna setiap harinya, dan juga jumlah likes. Namun big data itu nggak cuma sekedar tentang megabyte, terabyte, atau exabyte, tapi sebaliknya big data itu adalah insight yang didapatkan dari data-data yang berjumlah besar tersebut. Dan big data analysis dalam pemasaran itu berbeda dari traditional marketing analytics. Perusahaan menggunakan big data analytics untuk mengikuti arus informasi dan menganalisis data dengan volume besar secara real time, sedangkan traditional marketing analysis itu berfokus terutama pada peningkatan key performance indicator untuk mendapatkan insight yang lebih baik tentang periklanan, harga, consumer relationship management, dan juga new product development. Big data analytics berbeda dari traditional marketing analytics dalam 4 V's of data, yaitu dari volume, velocity, variety, dan veracity. Selain itu, big data analytics juga memiliki potensi untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam bisnis untuk new product success yang lebih baik. Dan sampai saat ini, belum ada penelitian yang membandingkan atau menggabungkan kedua jenis analisis ini untuk menguji efek masing-masing pada new product success. Next, please, Kinsey. Jadi selanjutnya ada theoretical foundation. Yang pertama ada marketing analytics, big data analytics, dan new product development. Di era web 1.0 dan 2.0, konsumen itu nggak menggunakan internet dan kompleksitas analisis untuk new product development itu lebih rendah daripada di era web 3.0. Pada saat itu analisis pemasaran menggunakan metode seperti multidimensional scaling, regression modeling, dan sebagainya. Perusahaan menggunakan alat ini untuk menganalisis pasar terkait peningkatan laba, pendapatan, dan kinerja saham sekaligus untuk menurunkan biaya. Namun new product development di industri dan pasar yang bergerak lebih cepat itu lebih kompleks dan membutuhkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber untuk memahami permintaan pelanggan dan masa depan pasar. Laporan terbaru dari Polovets menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja tinggi itu menggunakan teknologi big data analytics yang lebih maju. Di era web 3.0 ini, big data memberi perusahaan metode untuk mengembangkan produk yang lebih ingin dibeli oleh konsumen. Namun memahami lingkungan pemasaran dan selera konsumen itu sangat challenging karena mereka berubah dengan cepat. Yang membedakan big data analytics dengan web era 1.0 dan web era 2.0 adalah big data analytics itu menyediakan insight mengenai konsumen, pasar, pesaing, dan produk baru secara real time. Selain itu, dengan menerapkan big data analytics juga perusahaan dapat memantau dengan cermat pesaing, mengamati konsumen, membuat survei berbiaya rendah, menguji prototipe, dan memperoleh feedback dari konsumen. Pencarian dan analisis informasi ini itu memungkinkan perusahaan untuk menentukan strategi produk baru yang tepat. Selain itu, perusahaan yang dapat mengekstrak informasi real-time mengenai sentimen masyarakat tentang evaluasi produk, rekomendasi, dan penggunaan produk untuk memodifikasi produk baru dengan lebih cepat. Dengan demikian, text mining, sentiment mining, dan data mining yang merupakan era penting big data analytics menjadi alat bagi manajer saat ini untuk dengan cepat mengubah strategi pemasaran produk baru mereka. Yang kedua ada knowledge fusion taxonomy, yaitu untuk membawa ketelitian ilmiah Big Data Analytics ke dalam praktik pemasaran. Penelitian ini mengusulkan taksonomi fusi pengetahuan Big Data Analytics dan Traditional Marketing Analytics yang menggunakan teori kompleksitas dan pandangan berbasis pengetahuan. Di era Big Data ini, pengetahuan berkembang dengan cepat karena adanya ketersediaan data dan pengurangan biaya analitik yang signifikan. Dan juga berbagai insight dan pengetahuan itu sangat terbuka di internet. Dengan menggabungkan keahlian di kedua metode ini, yaitu Traditional Marketing Analytics dan Big Data Analytics, pengetahuan yang disesuaikan ikut bermain ketika perusahaan dapat menciptakan nilai istimewa bagi pelanggan mereka. Jadi tingkat kombinasi sinergis dari kedua metode ini mewakili tingkat ekstraksi dan generasi pengetahuan tertinggi. Next please, Kinsey.
Yang ketiga ada theory and propositions. Yang pertama itu ada knowledge fusion strategies. Jadi mengikuti kemajuan terbaru dari computing dan engineering, penelitian ini memperkenalkan istilah knowledge fusion atau untuk mewakili kombinasi pengetahuan dari domain marketing dan big data. Dalam menggabungkan big data analytics dan traditional marketing analytics dihasilkan 4 opsi strategis yang ada pada gambar 1. Klasifikasi pengetahuan ini dibuat berdasarkan karakteristik generasi pengetahuan era pra-internet dan pasca-internet, yang mana membantu mengklasifikasikan pilihan strategis untuk perusahaan yang berbeda. Pada gambar tersebut, menunjukkan bystander atau sebuah strategi yang mengadopsi tingkat traditional marketing analytics dan big data analytics yang rendah. Dan di ujung lain continuum, itu ada pionir, yaitu merupakan strategi dengan kombinasi antara big data analytics dan traditional marketing analytics tingkat tinggi yang mengkoordinasikan IT capabilities dengan marketing techniques untuk menghasilkan pengetahuan dengan tingkat penyesuaian yang lebih tinggi. Lalu di antara kedua strategi ini, yaitu ada perfectionist dan explorer, adalah perusahaan yang strateginya melibatkan pengetahuan proporsional atau pengetahuan otomatis dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Next, please, Kinsey. Berdasarkan gambar sebelumnya, yang pertama itu ada pioneer effects. Jadi the main argument of knowledge fusion is that collaborative knowledge exploration between applied science and other social science can contribute to new ideas and innovation. Jadi di era big data ini, perusahaan pionir itu semakin membangun knowledge fusion atau fusi pengetahuan dengan IT expertise, marketing analytics, dan consumer knowledge. Kontingensi teori menunjukkan bahwa kemampuan untuk membuat keputusan dengan lebih cepat penting dalam lingkungan yang dinamis atau yang cepat berubah. Contohnya kayak misalkan perusahaan Netflix pada industri TV dan film. Netflix menggunakan sekitar 800 developer untuk menghasilkan ekosistem algoritma yang kompleks berdasarkan Netflix users consuming habits. Netflix juga beralih dari DVD rental ke web streaming media model. Sejalan dengan algoritma dari big data ini, Netflix terus terlibat dalam penggunaan traditional marketing analytics. Pada penerapannya, Netflix merancang, melakukan, dan menganalisis eksperimen dengan kelompok uji dan kontrol untuk memahami persepsi konsumen terhadap produk baru. Netflix juga menggunakan consumer life cycle metrics untuk mendapatkan consumer acquisition and consumer retention strategy yang optimal. Dengan menggunakan big data analytics dan traditional marketing analytics secara sinergis, Netflix memilih film, membuat konten, membangun algoritma rekomendasi, dan membuat keputusan produk baru bernilai jutaan dolar. Jadi secara singkatnya, Netflix itu membuat kasus yang bagus tentang mengapa dan bagaimana mencapai new product success dengan menggunakan traditional marketing analytics dan big data analytics. Selanjutnya, untuk menerapkan pandangan berbasis pengetahuan dalam lingkungan yang dinamis, New Product Manager itu harus menggunakan mekanisme generasi pengetahuan kolaboratif dari TMA dan Big Data Analytics untuk mengembangkan proaktif marketing strategis dengan tepat. Jadi diskusi ini menunjukkan hubungan pada gambar 2 dan proposisi P1A dan P1B. Next, please, Kinsey. Yang kedua dan ketiga, ada explorer dan perfectionist effects. Jadi perfectionist itu adalah perusahaan yang sangat bergantung pada traditional marketing analytics, tapi malah mengabaikan revolusi dalam big data analytics. Sebaliknya, kalau explorer itu mewakili perusahaan yang menggunakan big data analytics, tapi kinerja dari traditional marketing analytics-nya itu nggak baik. Jadi melihat kedua strategi tersebut, penggunaan salah satu metode sambil mengabaikan metode yang lain itu dapat membatasi knowledge generation atau generasi pengetahuan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Next, please, Kinsey. Yang ketiga itu ada bystander effects. Bystander merupakan perusahaan yang tahan terhadap analitik. Jadi, traditional marketing analytics dan big data analytics-nya itu rendah. Dan perusahaan ini tuh mengandalkan penilaian manajer untuk membuat keputusan pemasaran dan produk baru. Di sisi lain, kompleksitas pengambilan keputusan dari perusahaan itu mungkin rendah
itu mungkin rendah. Terus dalam praktiknya perusahaan ini juga mengandalkan pengetahuan informal atau pengalaman manajer untuk membuat keputusan. Penyimpanan pengetahuan, pola pikir, dan lingkungan manajer dari masing-masing individu mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Dengan menggunakan traditional marketing analytics dan big data analytics yang kurang baik, tingkat new product success yang rendah kemungkinan akan terjadi. Next please, Kinsey. Yang terakhir ada knowledge fusion. Untuk perusahaan yang mengadopsi posisi pionir, strategi yang optimal adalah untuk menggabungkan big data analytics dan traditional marketing analytics untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang penting bagi new product success. Jadi secara khusus perusahaan pada akhirnya dapat menyesuaikan penawaran produk baru atau layanan produk baru untuk new product success yang lebih baik. Dalam hal seperti merilis game, film, atau perangkat elektronik baru, mengekstrak informasi penting yang relevan dengan produk baru merupakan tantangan utama dalam new product development untuk sebagian besar bisnis karena skala dan kecepatan dari difusi informasi. Dengan menggunakan Big Data Analytics menunjukkan bahwa untuk smartphone perusahaan itu dapat membuat fitur teratas seperti waterproof, solar panel, dan hybrid dari media sosial sehingga produk generasi berikutnya bisa menyertakan fitur-fitur tersebut. Juga dengan mempertimbangkan media sosial dalam berbagai platform strategis terutama dalam new product development. Next please, Kinsey. Yang terakhir ada conclusion. Yang pertama, new product success itu membutuhkan banyak informasi dari banyak stakeholders. Jadi ketika kecepatan pasar, teknologi, regulasi, persaingan, dan input meningkat, dan karena semakin banyak elemen ini menjadi penting untuk produk tertentu, kompleksitas dan kecepatan perusahaan dalam memperoleh dan menganalisis informasi juga harus meningkat. Jadi di pasar yang jinak, traditional marketing analytics mungkin masih berfungsi dengan baik untuk new product development. Namun, beberapa pasar mungkin memerlukan informasi dari media sosial, sedangkan yang lain mungkin require less traditional information. Terus yang terakhir, taksonomi menunjukkan bahwa semua perusahaan akan mendapat manfaat dari penggunaan traditional marketing analytics dan big data analytics. Dan yang terakhir itu penelitian atau studi ini menawarkan insight bagi manajer untuk membantu menentukan kapan harus menggunakan masing-masing atau kedua jenis metode pengumpulan data tersebut, yaitu kapan harus menggunakan traditional marketing analytics dan kapan untuk menggunakan big data analytics atau kapan waktu yang baik untuk menggunakan metode keduanya. Next please, Kinsey. Sekian presentasi mengenai The Foundation of Marketing Analytics yang terdiri dari Analytics dan Data Tools, Digital Marketing Maturity, dan Journal Discussion dari kami. Terima kasih.